Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan koperasi. Nah, di sini saya tidak sendiri teman-teman. Di sini saya akan membawa rekan-rekan saya yang akan juga menjelaskan mengenai lebih lengkap lagi mengenai analisis laporan keuangan koperasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dan fungsi laporan keuangan koperasi dan mengenai analisis neraca, laporan laba rugi, dan sisa hasil usaha koperasi. Sebelum masuk ke pembahasan materi, kita harus tahu dulu apa itu koperasi. Apa yang kamu ketahui tentang koperasi? Koperasi adalah sekumpulan orang yang memiliki kepentingan bersama, baik itu ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi karyawannya, pada tahun 2021, Bumi Aki mendirikan Koperasi Konsumen Cinta Akinini. Pertama-tama, yuk kita cari tahu dulu pengertian koperasi konsumen. Koperasi konsumen adalah jenis koperasi yang didirikan dan dikelola oleh sekelompok konsumen untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Memang apa sih tujuannya Bumi Aki mendirikan Koperasi Konsumen Cinta Akinini? Bumi Aki ingin terus meningkatkan kesejahteraan karyawan. Maka dari itu, Bumi Aki ingin memberikan akses mudah bagi karyawan untuk memperoleh barang dan jasa dengan harga yang lebih terjangkau. Hal ini dapat membantu karyawan memenuhi kebutuhan mendesak atau mendanai proyek pribadi seperti kebutuhan seragam, perbaikan rumah, atau kebutuhan mendesak lainnya. Lalu, bagaimana sih caranya untuk menjadi anggota Koperasi Cinta Akinini? 1. Calon anggota mengisi formulir pendaftaran anggota. 2. Calon anggota mengumpulkan dokumen persyaratan, fotokopi KTP, NPWP. 3. Petugas koperasi memeriksa kelengkapan dokumen dan memeriksa kelayakan calon anggota untuk menjadi anggota koperasi. 4. Jika calon anggota memenuhi syarat akan diinformasikan oleh pengurus koperasi. Setelah menjadi anggota koperasi, karyawan dapat menabung di Koperasi Cinta Akinini. Dengan menabung secara teratur di koperasi, anggota koperasi dapat lebih baik dalam mengelola keuangan pribadi, memiliki dana darurat, atau merencanakan pengeluaran besar di masa depan. Dan jangan khawatir, menabung di Koperasi Cinta Akinini lebih mudah diakses oleh karyawan karena berada di lingkungan kerja perusahaan. Memang semudah apa sih menabung di Koperasi Cinta Akinini? Anggota cukup 1. Mengisi formulir menabung. 2. Setelah mengisi formulir menabung, anggota koperasi mengirimkan formulir kepada pengurus koperasi untuk memeriksa kelengkapan pengisian data. 3. Nominal tabungan yang diajukan akan dipotong setiap bulannya melalui payroll sesuai dengan periode bulan berakhirnya menabung. Salah satu keuntungan menjadi anggota koperasi juga adalah dapat mengajukan peminjaman uang. Tahapannya adalah 1. Anggota koperasi mengisi form peminjaman dana. 2. Anggota koperasi mengumpulkan dokumen kepada user sebagai tahap approval. 3. Jika sudah disetujui, anggota koperasi mengirimkan kepada sekretaris koperasi. 4. Sekretaris koperasi melanjutkan proses kepada bendahara untuk dilakukan pengecekan dan analisis kredit. 5. Jika analisis kredit tidak disetujui, form peminjaman akan dikembalikan kepada user. Namun jika analisis kredit disetujui, dilanjutkan kepada proses tanda tangan ketua koperasi. 6. Bendahara akan menerima analisis kredit yang mendapatkan atau tidak mendapatkan approval ketua koperasi. 7. Jika analisis kredit disetujui oleh ketua koperasi, akan dilanjutkan ke proses perjanjian pinjaman yang akan di-share dari sekretaris koperasi kepada pemohon peminjaman dana. 8. Perjanjian pinjaman yang sudah ditandatangani oleh pemohon akan dilakukan proses pencairan oleh bendahara koperasi. Dengan menjadi anggota dan menabung di Koperasi Cinta Akinini dapat membantu karyawan dalam mengurangi tekanan finansial sehingga dapat bekerja dengan tenang dan fokus. Karena kinerja yang optimal dapat meningkatkan produktivitas yang akan selaras dengan meningkatnya kesejahteraan kita bersama. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertama, yaitu konsep dan fungsi laporan keuangan koperasi. Laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari sistem pelaporan keuangan koperasi, juga merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban dan pengurus tentang tata kehidupan koperasi. Dengan demikian, dilihat fungsi manajemen, laporan keuangan sekaligus dapat dijadikan sebagai salah satu alat evaluasi kemajuan koperasi. Adapun pengguna utama dari laporan keuangan koperasi, pejabat koperasi dan calon anggota koperasi.
bank, kreditur, dan juga kantor. Penyusunan laporan keuangan koperasi juga tidak terlepas dari ketentuan yang mengatur mengenai perekoperasian di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perekonomian Koperasi, merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi serta berlandaskan asas kekeluargaan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, koperasi perlu menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada anggota sekaligus sebagai alat untuk menilai perkembangan usaha koperasi dari waktu ke waktu. Secara umum, laporan keuangan koperasi terdiri dari beberapa komponen utama seperti neraca, laporan, perhitungan hasil usaha atau laporan laba rugi, laporan perhitungan sisa hasil usaha atau SHU, serta laporan perubahan modal dan arus kas. Melalui laporan tersebut, anggota koperasi dapat mengetahui berbagai informasi penting seperti jumlah aset yang dimiliki koperasi, kewajiban yang harus dipenuhi, serta tingkat keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan. Sebagai sarana penyajian informasi keuangan, laporan keuangan juga memiliki berbagai fungsi penting. Dalam kegiatan pengelolaan koperasi, fungsi-fungsi tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat pertanggungjawaban pengurus kepada anggota. Fungsi utama laporan keuangan koperasi adalah sebagai berikut: alat pertanggungjawaban pengurus kepada anggota koperasi. Dalam koperasi, anggota merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi, sehingga pengurus memiliki kewajiban untuk melaporkan pengelolaan keuangan secara terbuka dan juga transparan. 2. Sebagai sumber informasi bagi pengambilan keputusan. Laporan keuangan juga berfungsi sebagai sumber informasi yang penting bagi pengembalian keputusan dalam koperasi. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh pengurus, pengawas, maupun anggota itu sendiri untuk menentukan kebijakan dan strategi yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Misalnya melalui laporan keuangan dapat diketahui apakah koperasi mengalami peningkatan atau penurunan kinerja usaha. 3. Sebagai alat evaluasi kinerja keuangan koperasi. Fungsi berikutnya dari laporan keuangan adalah sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja keuangan koperasi. Dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan, pengurus dan anggota dapat mengetahui sejauh mana koperasi mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan juga efisien. 4. Sebagai alat pengendalian dan perencanaan keuangan. Laporan keuangan juga berfungsi sebagai alat pengendalian dan perencanaan dalam pengelolaan keuangan koperasi. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana kegiatan dan anggaran pada periode berikutnya. Yang kelima, sebagai alat untuk menilai tingkat kesehatan koperasi. Fungsi lain dari laporan keuangan adalah sebagai alat untuk menilai tingkat kesehatan keuangan koperasi. Penilaian ini biasanya dilakukan melalui analisis laporan keuangan seperti analisis rasio likuiditas, solvabilitas, dan juga rentabilitas. Melalui analisis tersebut dapat diketahui kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang serta kemampuan koperasi dalam menghasilkan keuntungan dari kegiatan usahanya. Hasil penilaian ini sangat penting karena dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan dalam pengelolaan koperasi agar dapat berkembang secara berkelanjutan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai materi kedua, yaitu analisis neraca, laporan laba rugi, dan sisa hasil usaha koperasi. Neraca merupakan salah satu laporan keuangan yang terpenting bagi perusahaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan diharuskan menyajikan laporan keuangan dalam bentuk neraca. Neraca biasanya disusun pada periode tertentu, misalnya 1 tahun, namun neraca juga dapat dibuat pada saat tertentu untuk mengetahui kondisi perusahaan saat ini bila diperlukan. 1. Aktiva lancar. Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai dijual atau dikonsumsi dalam periode berikutnya paling lama 1 tahun. Bentuk aktiva lancar antara lain kas dan setara kas, bank, surat berharga, piutang, persediaan, dan juga kedua aktiva tetap.
Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dulu yang digunakan dalam operasi, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan operasional koperasi dan mempunyai masa lebih dari 1 tahun. 3. Aktiva lain-lain. Aktiva lain-lain merupakan aset yang tidak termasuk dalam kelompok aktiva lancar maupun aktiva tetap tetapi tetap memiliki nilai ekonomi bagi koperasi. Aset ini biasanya tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan operasional sehari-hari namun tetap memberikan manfaat ekonomi bagi koperasi dalam jangka panjang. Beberapa contoh aktiva lain dalam koperasi antara lain A. Investasi jangka panjang yaitu penanaman dalam koperasi pada lembaga usaha lain untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. B. Piutang jangka panjang, piutang kepada anggota atau pihak lain yang jangka waktu pelunasannya panjang. C. Aset tidak berwujud, aset yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi memiliki nilai ekonomi seperti hak paten atau hak pengguna tertentu. 4. Kewajiban atau liabilitas. Kewajiban atau liabilitas merupakan segala bentuk utang atau tanggungan yang dimiliki oleh koperasi lain yang harus dilunasi dalam jangka waktu panjang. A. Kewajiban jangka pendek merupakan utang yang harus dilunasi dalam waktu relatif singkat, 1 tahun atau dalam 1 periode akuntansi. Contoh kewajiban jangka pendek dalam koperasi antara lain utang usaha kepada pemasok, utang bank jangka pendek atau utang pajak serta berbagai biaya yang masih harus dibayar seperti gaji pegawai atau biaya operasional. B. Kewajiban jangka panjang merupakan utang yang jangka waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun. Kewajiban ini biasanya timbul dari kegiatan pembiayaan jangka panjang yang dilakukan oleh koperasi untuk mengembangkan usahanya seperti pinjaman dari bank atau lembaga. 5. Modal koperasi. Modal merupakan salah satu komponen penting dalam neraca koperasi karena menunjukkan hak anggota atas kekayaan koperasi setelah dikurangi seluruh kewajiban yang dimiliki oleh koperasi. Secara umum, modal koperasi terdiri dari beberapa komponen utama yaitu sebagai berikut. A. Simpanan pokok merupakan sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh setiap anggota pada saat pertama kali bergabung menjadi anggota koperasi. B. Simpanan wajib merupakan simpanan yang harus dibayarkan oleh anggota secara berkala sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh koperasi. C. Dana cadangan merupakan bagian dari sisa hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota, tetapi disimpan oleh koperasi untuk memperkuat struktur permodalan serta mengantisipasi kemungkinan kerugian di masa yang akan datang. D. Sisa hasil usaha merupakan keuntungan yang diperoleh koperasi dari kegiatan usahanya dalam satu periode. Setelah dikurangi biaya operasionalnya dan kewajiban lainnya, laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, biaya, rugi, laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu walaupun belum ada keseragaman tentang susunan laporan laba rugi bagi tiap perusahaan. Namun prinsip-prinsip yang umum ditetapkan adalah sebagai berikut. 1. Bagian pertama menunjukkan penghasilan yang diperoleh dari usaha, pokok perusahaan atau hasil penjualan. Diikuti dengan harga pokok dari barang atau servis yang dijual sehingga diperoleh laba kotor. 2. Bagian kedua menunjukkan biaya-biaya atau beban operasional terdiri dari berbagai biaya penjualan dan juga biaya umum atau administrasi. 3. Bagian ketiga menunjukkan hasil-hasil yang diperoleh dari luar operasi pokok perusahaan yang diikuti dengan biaya-biaya yang terjadi di luar usaha pokok perusahaan. Perhitungan SHU koperasi. Laporan perhitungan sisa hasil usaha merupakan salah satu laporan keuangan dalam koperasi yang menunjukkan hasil usaha yang diperoleh koperasi selama satu periode akuntansi, biasanya dalam 1 tahun buku. Berbeda dengan perusahaan pada umumnya yang menggunakan istilah laba atau keuntungan, perhitungan SHU koperasi, hasil usaha yang diperoleh disebut hasil usaha. Rumus perhitungannya sebagai berikut. A. Pendapatan merupakan seluruh penerimaan yang diperoleh koperasi dari kegiatan usahanya selama 1 tahun periode akuntansi ataupun periode. Pendapatan ini dapat berasal dari kegiatan usaha utama koperasi maupun dari kegiatan lain di luar usaha pokok. Contohnya seperti pendapatan dari penjual barang, jasa simpan pinjam, bunga simpan di bank, atau pendapatan dari penyewaan aset koperasi. B. Biaya merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan koperasi untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Biaya ini meliputi biaya administrasi, gaji karyawan, biaya listrik, biaya transportasi, biaya perawatan, peralatan, serta biaya lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha koperasi.
Penyusutan adalah pengurangan nilai aset tetap yang dimiliki koperasi akibat pemakaian atau karena usia pemakaian area aset tersebut. Aset tetap seperti bangunan, kendaraan, dan peralatan kantor akan mengalami penyusutan setiap periode. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agnes Monika Sianipar. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai rasio keuangan koperasi. Analisis rasio keuangan adalah analisa hubungan dari berbagai pos dalam berbagai laporan keuangan yang merupakan dasar untuk dapat menginterpretasikan kondisi keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan efisiensi, kinerja, dan manajer perusahaan yang diwujudkan dalam catatan keuangan dan laporan keuangan. Rasio-rasio keuangan pada dasarnya disusun dengan menggabungkan angka-angka di dalam atau laporan laba rugi dan neraca. Terdapat rasio keuangan antara lain itu yang pertama rasio likuiditas. Likuiditas adalah indikator kemampuan suatu perusahaan untuk membayar atau melunasi kewajiban finansial pada saat jatuh tempo dengan mempergunakan aktiva lancar yang tersedia. Kemampuan membayar baru terdapat pada perusahaan apabila kekuatannya membayarnya adalah demikian besarnya sehingga dapat memenuhi semua kewajiban finansial yang harus segera dipenuhi. Terdapat beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan, di antara rasio lancar, rasio cepat, dan rasio langsung. Current rasio atau rasio lancar yaitu rasio lancar yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya. Quick rasio yaitu rasio cepat yang menunjukkan kemampuan aset lancar yang paling liquid mampu menutupi utang lancar. Rasio langsung yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Yang kedua, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan apabila perusahaan tersebut likuiditas, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Suatu perusahaan solvable apabila perusahaan tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya. Sebaliknya, apabila jumlah aktiva tidak cukup atau lebih kecil daripada jumlah hutangnya, berarti perusahaan tersebut dalam keadaan insolvable. Rasio-rasio yang umum digunakan dalam analisis solvabilitas antara lain debt to asset ratio atau DAR, yaitu rasio hutang yang mengukur persentase besarnya dana yang berasal dari hutang. Hutang yang dimaksud adalah semua hutang yang dimiliki oleh perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, debt to equity ratio, yaitu perimbangan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini berarti modal sendiri semakin besar dibandingkan dengan hutangnya. Yang ketiga adalah rasio profitabilitas. Rasio profitability menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitability suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuannya dalam menggunakan aktivitas secara produktif. Penilaian kinerja keuangan dari sisi profitability koperasi berbeda dengan perusahaan non-koperasi. Mengingat koperasi telah memberikan manfaat yang langsung diterima anggota pada saat transaksi terjadi, sehingga kurang tepat apabila sisa hasil usaha pada koperasi disamakan dengan laba pada perusahaan non-koperasi. Hal ini dikarenakan koperasi harus memberikan selisih harga yang menguntungkan secara langsung kepada anggota pada saat terjadi transaksi, sehingga harga pelayanan koperasi kepada anggota lebih murah dibandingkan dengan harga perusahaan non-koperasi. Rasio probability koperasi dapat diukur dengan menggunakan beberapa rasio, di antaranya rasio tingkat pengembalian modal sendiri dan rasio tingkat pengembalian investasi. Rasio probability yang dapat digunakan adalah rasio return of equity, yaitu rasio yang dihitung dengan cara membagi sisa hasil usaha dengan modal sendiri. Yang kedua itu return on asset, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktivitas untuk menghasilkan keuntungan. Yang keempat adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam kegiatan penjualan, pembelian, dan juga kegiatan lainnya. Rasio-rasio yang digunakan dalam analisis rasio ini antara lain persediaan.
perputaran piutang, dan perputaran total aktiva. Pertama, perputaran persediaan atau inventory turnover merupakan rasio antara jumlah harga pokok barang yang dijual dengan nilai rata-rata persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini menunjukkan beberapa kali persediaan barang dagangan diganti dalam 1 tahun atau dijual dan diganti. Semakin besar nilai rasio ini, maka akan semakin baik karena dianggap bahwa kegiatan penjualan berjalan cepat. Standar yang baik untuk rasio ini minimal 10 kali. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan koperasi. Kinerja keuangan koperasi merupakan gambaran mengenai kemampuan koperasi dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan hasil usaha serta meningkatkan kesejahteraan anggota. Kinerja keuangan dapat dilihat melalui berbagai indikator seperti tingkat likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, serta besarnya sisa hasil usaha yang diperoleh dalam satu periode akuntansi. Secara umum, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan koperasi antara lain sebagai berikut. 1. Partisipasi anggota. Partisipasi anggota merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan koperasi. Dalam koperasi, anggota memiliki peran ganda, yaitu sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Partisipasi anggota dapat terlihat dari beberapa hal seperti keaktifan anggota dalam melakukan transaksi dengan koperasi, kepatuhan dalam membayar simpanan wajib, serta keterlibatan anggota dalam kegiatan rapat anggota. Jika anggota aktif menggunakan layanan koperasi, maka volume usaha koperasi akan meningkat sehingga dapat menghasilkan SAU yang lebih besar. Menurut penelitian 2010, partisipasi anggota merupakan unsur penting dalam keberhasilan koperasi karena kegiatan usaha koperasi pada dasarnya dijalankan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi para anggotanya. 2. Struktur permodalan koperasi. Modal merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kemampuan koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Modal koperasi dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, serta terpinjam pihak luar. Struktur pemodalan yang kuat akan memudahkan koperasi dalam mengembangkan usaha serta meningkatkan pelayanan kepada anggota. Sebaliknya, jika koperasi memiliki modal yang terbatas, maka kegiatan usaha koperasi akan sulit berkembang. Selain itu, penggunaan modal juga harus dilakukan secara efisien agar dapat menghasilkan keuntungan yang optimal bagi koperasi. 3. Kualitas manajemen dan pengelolaan koperasi. Kinerja keuangan koperasi juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengurus dalam mengelola kegiatan usaha koperasi. Pengurus memiliki tanggung jawab dalam merencanakan, mengorganisasikan, serta mengendalikan kegiatan usaha koperasi agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Manajemen yang baik akan mampu mengelola sumber daya koperasi secara optimal sehingga dapat meningkatkan pendapatan serta meminimalisir biaya operasional. Sebaliknya, manajemen yang kurang efektif dapat menyebabkan terjadinya pemborosan biaya, kesalahan pengambilan keputusan, serta menurunnya kinerja keuangan koperasi. Pengelolaan keuangan yang baik sangat diperlukan agar suatu organisasi mampu mempertahankan stabilitas keuangan serta meningkatkan kinerja usaha secara berkelanjutan. 4. Efisiensi operasional. Efisiensi operasional berkaitan dengan kemampuan koperasi dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk menghasilkan pendapatan. Koperasi yang mampu mengelola biaya operasional dengan baik akan memiliki peluang lebih besar dalam memperoleh SAU yang lebih tinggi. Biaya operasional yang terlalu besar dapat mengurangi keuntungan yang diperoleh koperasi. Oleh karena itu, koperasi perlu melakukan pengawasan terhadap penggunaan biaya agar tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Efisiensi operasional juga dapat dilihat dari kemampuan koperasi dalam persediaan mengelola piutang serta aset yang dimiliki agar dapat digunakan secara produktif. 5. Kondisi ekonomi dan lingkungan usaha. Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan lingkungan usaha yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan koperasi. Perubahan kondisi ekonomi seperti inflasi, perubahan tingkat suku bunga, serta persaingan usaha dapat mempengaruhi kegiatan usaha koperasi.
Selain itu, perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi masyarakat juga dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha koperasi. Oleh karena itu, koperasi perlu mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan ekonomi agar tetap mampu bersaing. Saya menjelaskan studi kasus analisis kinerja keuangan pada KSP Suku Damai pada tahun 2020 hingga 2004. KSP Suku Damai terletak di Desa Panca, Kecamatan Mancampati, Kabupaten Manggarai. Tujuannya koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Koperasi merupakan dari anggota sebagai simpanan dan disediakan untuk modal usaha, pendidikan, dan kompensasi. Peningkatan modernisasi usaha menunjukkan perkembangan koperasi. Mari kita lihat perkembangan asas koperasi. Tapi berikut menunjukkan model sendiri koperasi dari 2020 hingga 2004. Simpanan meningkat setiap tahun hingga 23 juta dari 2004. Simpanan wajib mengalami pertumbuhan yang signifikan dan mencapai 27 juta 2004. Sisa hasil usaha meningkat pada 9 tahun dengan koperasi sampai 1 juta 2004. Berikut adalah perkembangan sisa hasil usaha KSP dari 2000 hingga 2024. SAU dari tahun ini meningkat yang telah di tahun 2020 SAU mencapai 40 juta. Kemudian meningkat menjadi 5 juta tahun 2021. SAU meningkat lagi menjadi 65 juta di tahun 2022. Di tahun 2002 SAU mencapai 75 juta. Dan pada 2004 SAU terus naik menjadi 90 juta. Sekarang kita akan membahas risiko likuiditas dimulai dengan current ratio. Tabel berikut menunjukkan rasio likuiditas dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 rasio 1% tergolong kurang baik. Di 2021 menjadi 100% tetapi tetap kurang baik. Pada 2022 rasio mencapai 95% dinyatakan baik. Di 2023 meningkat lagi menjadi 109% menjadi masih baik. Dan pada 2024 mencapai 136% menunjukkan perbaikan. Koperasi semakin baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Mari kita lanjutkan ke rasio berikutnya, ekuilibratio. Kami menunjukkan kemampuan koperasi memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa persediaan. Ekuilibratio di 2020 adalah 11 kurang baik, tapi kurang baik dengan 16%. 2022 menunjukkan perbaikan dengan rasio 119%. Di 2023 meningkat lagi menjadi 122% yang baik. Pada 2024 mencapai 130% menunjukkan kondisi yang baik. Ekuilibratio meningkat setiap tahun menunjukkan perbaikan. Selanjutnya kita bahas kas rasio. Tabel berikut menunjukkan kapasitas kas koperasi untuk memenuhi utang. Di 2020 kas ratio adalah 35% tergolong kurang baik. Tahun 2021 meningkat menjadi 45% menjadi kurang baik. Cash ratio di 2022 berada di 48% tetap kurang baik. Di 2023 kondisi membaik menjadi 52% dikategorikan baik. Pada 2024 cash ratio meningkat menjadi 55%. Meskipun rata-rata cash ratio menjadi kurang baik, mari kita bahas rasio solvabilitas dimulai dengan defisit aset ratio. Tabel menunjukkan proporsi aset yang dibiayai utang. Di tahun 2020 dalam mencapai 43% dalam kategori baik. Tahun 2021 turun sedikit menjadi 42% namun baik. 2022 menunjukkan sebesar 41% masih baik. Tahun 2023 rasio menjadi 40% dan masih baik. Tahun 2024 dalam menjadi 23% tetap dalam kategori baik. Koperasi dibiayai sebagian besar oleh modal sendiri. Selanjutnya kita bahas debt to equity ratio. Tabel ini menunjukkan perbandingan utang dan modal sendiri. Di tahun 2020 debt adalah 250% tidak baik. Tahun 2001 rasio tetap 206% masih tidak baik. Dalam 2022 rasio menurun menjadi 103% mulai kurang baik. Di 2003 dan menjadi 165% tetap kurang baik. Pada 2024 rasio menurun menjadi 140% masih tergolong kurang baik. Meskipun begitu,
rasio masih tidak baik karena utang lebih besar dari modal. Sekarang kita bahas rasio probabilitas diawali dengan ROA. Tabel ini menunjukkan efisiensi penggunaan aset. Di tahun 2020, ROA mencapai 9,5% kategori baik. Kemudian 2021 meningkat menjadi 12,2% masih baik. 2022 menunjukkan ROA 13,5% tetap baik. ROA 2023 adalah 14,4% menunjukkan format yang baik. Hasilnya di tahun 2024 ROA menjadi 16,1% masih baik. Koperasi semakin mampu menghasilkan keuntungan dari asetnya. Terakhir kita analisis return on equity atau ROE. Tabel ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Di tahun 2020, ROE berada di 57% dalam kategori baik. Meningkat utang di tahun 2021 menjadi 59% tetap baik. 22 menunjukkan ROE 60% masih dalam kategori baik. 23 ROE menurun sedikit masih baik. Di 2019 akhirnya tahun 2024 ROE kembali ke 60% tapi baik, menunjukkan keuangan KS plus sudah tergolong baik.